Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi untuk kelas malam pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 September 2020, di mana untuk kelas malam pada hari Rabu ini kita masuk pada pertemuan yang kelima. Nah, untuk pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang materi baru, yaitu dengan tema struktur sistem operasi. Harapan saya dari materi-materi sebelumnya yang sudah saya berikan kepada Anda, itu bisa Anda simpan sebagai bahan catatan, karena nanti rencananya kurang satu sub materi lagi, maka saya akan mengadakan responsi ya, sebagai latihan untuk mengikuti UTS nantinya. Baiklah, untuk lebih mengarah ke tema pada malam hari ini, kita langsung saja masuk pada materi pada malam hari ini yang berjudul tentang struktur sistem operasi. Baiklah, sebelum kita membicarakan tentang struktur sistem operasi, kita bahas dulu tentang latar belakang kenapa perlu dibahas tentang struktur sistem operasi ini. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer. Saya ulangi sekali lagi, ya. Jadi OS atau sistem operasi itu merupakan sebuah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer. Nah, sedangkan software-software lainnya, karena kita tahu selain sistem operasi ada juga software aplikasi seperti itu ya, dijalankan setelah sistem operasi itu berjalan. Jadi yang pertama jalan itu harus sistem operasi terlebih dahulu. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software tersebut. Layanan inti umum tersebut contohnya seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling task, dan antar muka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas inti dan umum tersebut di dalam sistem operasi dinamakan dengan kernel. Ya, diingat ini karena istilah-istilah ini nanti mungkin akan muncul pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi di sini bisa kita simpulkan hal yang melatar belakangi kenapa kita perlu membahas tentang struktur sistem operasi. Kita ketahui bahwa secara umum sistem operasi itu adalah software pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer itu dijalankan. Nah, software-software lainnya atau software-software pendukung itu dijalankan setelah sistem operasi itu selesai melaksanakan tugasnya. Di mana pada saat melaksanakan tugas tersebut, sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software pendamping tersebut. Nah, layanan inti umum itu seperti ada manajemen memori, scheduling task, antar muka user, akses ke disk, dan lain-lain. Sehingga software itu tidak perlu lagi melakukan tugas inti umum tersebut karena sudah dikerjakan oleh sistem operasi. Nah, bagian kode yang melakukan tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel. Ya. Nah, kemudian kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Ya.
Nah, lebih jauh daripada itu, sistem operasi melakukan semua tugas penting dalam komputer dan menjamin aplikasi yang berbeda dapat berjalan secara bersamaan dengan lancar. Jadi ini jaminan yang diberikan oleh sistem operasi ya, karena dia melakukan tugas penting di dalam komputer, itu menjamin bagaimana aplikasi yang berbeda itu bisa berjalan secara bersamaan dengan lancar. Sistem operasi menjamin aplikasi software lainnya dapat menggunakan memori, melakukan input dan output terhadap peralatan lain, dan memiliki akses kepada sistem file. Apabila beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi mengatur schedule yang tepat, ya, membuatkan jadwal, sehingga sedapat mungkin semua proses yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan prosesor atau CPU serta tidak saling mengganggu. Nah, jadi yang membuatkan jadwal supaya waktunya pas, supaya tidak saling membuat masalah antara aplikasi satu dengan yang lain, itu adalah sistem operasi. Nah, jadi dari struktur sistem operasi berdasarkan latar belakang yang saya sebutkan di depan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa struktur sistem operasi adalah sebuah sistem yang besar dan kompleks, ya, besar dan kompleks seperti sistem operasi modern, di mana harus diatur dengan cara membagi tas ke dalam komponen kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah. Ya, jadi saya ulangi, pengertian dari struktur sistem operasi, sebuah sistem yang besar dan kompleks sehingga bisa divisualisasikan seperti sistem operasi modern yang harus diatur dengan cara membagi tugas atau task ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil agar dapat berfungsi dengan baik dan mudah serta tidak saling mengganggu. Nah, berikut ini adalah struktur sistem operasi. Ya, jadi di sini ada beberapa struktur, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama struktur sederhana. Yang kedua sistem berlapis atau yang dikenal dengan layer system. Yang ketiga kernel mikro. Yang keempat modular atau modul. Yang kelima mesin maya atau virtual mesin. Kemudian yang keenam client server model. Dan yang ketujuh sistem berorientasi objek. Baiklah, kita akan membahas satu persatu dari 7 struktur sistem operasi yang disebutkan tadi. Yang pertama yaitu struktur sederhana. Sistem operasi sebagai kumpulan prosedur di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan. Gambarannya seperti itu ya. Banyak sistem operasi komersial yang tidak terstruktur dengan baik. Kemudian sistem operasi dimulai dari yang terkecil, sederhana, dan terbatas lalu berkembang dengan ruang lingkup originalnya. Contoh dari sistem operasi ini adalah MS-DOS dan Unix. MS-DOS merupakan OS yang menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit sehingga tidak dibagi menjadi beberapa modul. Sedangkan Unix merupakan struktur monolitik di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur lain di sistem bila diperlukan, dan kernel berisi semua layanan yang disediakan sistem operasi untuk user. Inisialisasinya terbatas pada fungsional perangkat keras yang terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kernel dan sistem program. Nah, jadi pada struktur sederhana ini intinya dibagi ya untuk fungsional perangkat keras, yaitu kernel dan sistem program. Kernel terbagi menjadi serangkaian interface dan device driver,
dan menyediakan sistem file, penjadwalan CPU, manajemen memori, dan fungsi-fungsi sistem operasi lainnya melalui sistem call. Jadi bisa digambarkan bahwa struktur sederhana ini intinya memulai sistem operasi itu dari ruang lingkup yang terkecil, sederhana, dan terbatas, lalu berkembang sesuai dengan ruang lingkup originalnya. Jadi dicontohkan ada MS-DOS dan Unix, di mana MS-DOS ini menyediakan fungsional dalam ruang yang sedikit dan tidak dibagi, mengakibatkan jika kita mengerjakan satu pekerjaan, maka pekerjaan yang lain, contohnya aplikasi yang lain, itu harus menunggu dulu sampai pekerjaan yang utama ini selesai. Ya. Sedangkan untuk model OS Unix ini menggunakan struktur monolitik, di mana prosedur dapat saling dipanggil oleh prosedur yang lain di sistem jika diperlukan. Jika tidak, ya maka prosedur itu akan berjalan sesuai urutannya. Ya. Nah, di sini yang menjadi ciri khas bahwa terbatas pada fungsional perangkat keras. Intinya terbagi menjadi dua, yaitu kernel dan sistem program. Nah, kelebihan daripada struktur sederhana di sini, layanan dapat dilakukan sangat cepat karena terdapat di satu ruang alamat. Kekurangan dari struktur sederhana adalah pengujian dan penghilangan kesalahan sulit karena tidak dapat dipisahkan dan dilokalisasi. Yang kedua, sulit dalam menyediakan fasilitas pengamanan. Kemudian yang ketiga, merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, sementara sebenarnya tidak memerlukan seluruh layanan yang disediakan kernel. Yang keempat, tidak fleksibel. Kelima, kesalahan pemrograman satu bagian dari kernel menyebabkan matinya seluruh sistem. Nah, ini jadi ada kelebihan, ada kekurangannya ya. Kelebihannya bisa dilakukan sangat cepat karena hanya ada satu ruang alamat. Kalau sudah selesai, lanjut yang lain. Nah, kekurangannya ya, ini pengujian dan penghilangan kesalahan itu tidak bisa dipisahkan dari lokal atau wilayah tadi yang terkena masalah tadi. Kemudian sulit untuk menyediakan fasilitas pengamanan karena berurutan, semua diproses. Merupakan pemborosan bila setiap komputer harus menjalankan kernel monolitik sangat besar, ya, tidak fleksibel, ya. Kesalahan pada satu bagian program itu bisa mengakibatkan matinya seluruh sistem. Nah, ini fatal ya. Nah, berikutnya kita masuk ke struktur yang kedua, yaitu layer system. Sistem operasi dibentuk secara hierarki berdasar lapisan-lapisan, di mana lapisan bawah memberi lapisan lebih atas. Lapisan yang paling bawah adalah perangkat keras, dan yang paling tinggi adalah user interface. Sebuah lapisan adalah implementasi dari objek abstrak yang merupakan enkapsulasi dari data dan operasi yang bisa memanipulasi data tersebut. Struktur berlapis dimaksudkan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi sistem operasi. Tiap lapisan mempunyai fungsional dan antarmuka masukan keluaran antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi bagus. Nah, ini untuk layer, intinya sistem operasi itu dibentuk berdasarkan lapisan-lapisan. Ya, di mana lapisan paling bawah biasanya hardware ya, yang lapisan perangkat hardware, dan yang paling tinggi itu adalah lapisan user interface. Nah, tujuannya dibuat berlapis ini adalah untuk mengurangi kompleksitas rancangan dan implementasi OS, ya, di mana tiap lapisan atau layer itu mempunyai fungsional dan antarmuka input-output, ya, antara dua lapisan bersebelahan yang terdefinisi dengan baik. Nah,
Di sini ada menurut pakar yaitu Tenenbaum dan Woodhull tentang sistem terlapis terdiri dari 6 lapisan, di mana dimulai dari lapis 0, lapis 1, lapis 2, lapis 3, lapis 4, dan lapis 5. Untuk lapis 0 itu berisi prosesor allocation and multiprogramming. Lapis 1 berisi memory and DRAM management, di mana untuk lapis 0 yang berisi prosesor tadi itu berfungsi untuk mengatur alokasi pemroses dan switching, multiprogramming dan pengaturan prosesor. Sedangkan untuk lapis 1 yaitu memory and DRAM management memiliki fungsi untuk mengatur alokasi ruang memori. Yang kedua, ya, lapis 2 operator communication berfungsi untuk mengatur komunikasi antar proses. Kemudian lapis 3 yaitu I/O management berfungsi untuk menyederhanakan akses I/O pada level atasnya. Kemudian lapis 4 user program berfungsi untuk aplikasi program pemakai. Dan lapis 5 di operator berfungsi untuk pemakai operatornya. Nah, kalau kita lihat masing-masing layer atau lapisan di yang kedua ini itu sudah memiliki fungsi masing-masing yang terdefinisi dengan baik. Nah, lapisan sistem operasi secara umum, kalau tadi menurut pakar ya, kalau ini secara umum itu terdiri atas 4. Ya, jadi ada perangkat keras, lapisan paling bawah, lebih berhubungan kepada perancang sistem. Kemudian ada sistem operasi, lebih berhubungan kepada programmer. Kelengkapan lebih berhubungan kepada programmer juga. Dan yang terakhir program aplikasi lebih berhubungan kepada pengguna aplikasi komputer. Jadi secara umum layer dari struktur sistem operasi itu ada 4, perangkat keras, sistem operasi, kelengkapan, dan program aplikasi. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari layer sistem ini, untuk kelebihannya memiliki rancangan modular, yaitu sistem dibagi menjadi beberapa modul dan tiap modul dirancang secara independen. Pendekatan berlapis menyederhanakan rancangan, spesifikasi, dan implementasi sistem operasi. Berikutnya kekurangan dari layer sistem, fungsi-fungsi sistem operasi diberikan ke tiap lapisan secara berhati-hati. Nah, contoh sistem operasi yang menggunakan pendekatan berlapis adalah yang dibuat oleh Dijkstra dan mahasiswa serta sistem operasi Multics. Ya, jadi ini kelebihan dan kekurangan dari layer sistem. Berikutnya kita masuk ke layer yang ketiga yaitu kernel mikro. Metode struktur ini adalah menghilangkan komponen yang tidak diperlukan dari kernel dan mengimplementasikannya sebagai sistem dan program level user. Hal ini akan menghasilkan kernel yang kecil. Fungsi utama dari jenis ini adalah menyediakan fasilitas komunikasi antara program klien dan bermacam pelayanan yang berjalan pada ruang user. Nah, berikutnya kelebihan dan kekurangan dari kernel mikro. Untuk kelebihannya, kemudahan dalam memperluas sistem operasi, mudah untuk diubah ke bentuk arsitektur baru, dan kode yang kecil dan lebih aman. Sedangkan kekurangan dari kernel mikro, kinerja akan berkurang selagi bertambahnya fungsi-fungsi yang digunakan. Contoh, sistem operasi yang menggunakan model ini adalah True64, Unix, Mac OS X, dan QNX. Ya, ini beberapa OS yang menggunakan metode kernel mikro. Berikutnya kita masuk pada struktur yang keempat, yaitu modul, di mana kernel mempunyai kumpulan komponen inti dan secara dinamis terhubung pada penambahan layanan selama waktu boot.
sehingga strateginya menggunakan pemanggilan modul secara dinamis atau yang dikenal dengan istilah loadable kernel module. Umumnya sudah diimplementasikan oleh sistem operasi modern seperti Solaris, Linux, dan Mac OS X. Sistem operasi Apple Macintosh Mac OS X menggunakan struktur hibrid. Strukturnya menggunakan teknik berlapis dan satu lapisan di antaranya menggunakan Mac microkernel. Berikutnya ada mesin maya atau virtual mesin. Virtual mesin mempunyai sistem time sharing yang berfungsi untuk menyediakan kemampuan untuk multiprogramming dan perluasan mesin dengan antarmuka yang lebih mudah. Ini untuk virtual mesin. Di mana untuk struktur virtual mesin itu ada CP/CMS VM370 terdiri atas komponen dasar utama yaitu kontrol program dan conventional monitor system. Untuk kontrol program, virtual mesin monitor yang mengatur fungsi prosesor, ya, di mana memori dan piranti output, ya, input output. Komponen ini berhubungan langsung dengan perangkat keras. Sedangkan untuk conventional monitor system yaitu sistem operasi sederhana yang mengatur fungsi dari proses pengelolaan informasi dan pengelolaan piranti. Adapun kelebihan dan kekurangan dari virtual mesin di sini, untuk kelebihannya, konsep virtual mesin menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya sistem sehingga masing-masing virtual mesin dipisahkan mesin virtual yang lain. Isolasi ini tidak memperbolehkan pembagian sumber daya secara langsung. Yang kedua, sistem virtual mesin adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan sistem operasi. Pengembangan sistem dikerjakan pada mesin virtual, termasuk di dalamnya mesin fisik dan tidak mengganggu operasi sistem yang normal. Berikut kekurangan dari virtual mesin. Konsep mesin virtual sangat sulit untuk mengimplementasikan kebutuhan dan duplikasi yang tepat pada mesin yang sebenarnya. Nah, ini kekurangannya hanya satu ya, di mana sulit untuk diimplementasikan ya untuk kebutuhan dan duplikasi pada mesin yang tepat, pada mesin yang real. Contoh, sistem operasi MS Windows NT itu dapat menjalankan aplikasi untuk MS-DOS, OS2, mode teks, dan aplikasi Win16. IBM mengembangkan Wabi untuk mengemulasikan Win32 API sehingga sistem operasi yang menjalankan Wabi dapat menjalankan aplikasi untuk MS Windows. Para pengembang Linux membuat DOSemu untuk menjalankan aplikasi-aplikasi DOS pada sistem operasi Linux. Wine untuk menjalankan aplikasi MS Windows. VMware merupakan aplikasi komersial yang mengabstraksikan perangkat keras Intel 8086 menjadi virtual mesin dan dapat menjalankan beberapa sistem operasi lain atau guest operating system di dalam sistem operasi MS Windows atau Linux host operating system. VirtualBox merupakan salah satu aplikasi sejenis yang open source. Ini adalah beberapa contoh dari virtual mesin tadi. Nah, berikutnya kita masuk yang keenam yaitu client server model. Di mana untuk jenis struktur yang keenam ini mengimplementasikan sebagian besar fungsi sistem operasi pada user mode. Sistem operasi merupakan kumpulan proses dengan proses dikategorikan sebagai server dan klien, yaitu server adalah proses yang menyediakan layanan, klien adalah proses yang memerlukan atau meminta layanan. Proses klien yang memerlukan layanan mengirim pesan ke server dan menanti pesan jawaban. Proses server setelah melakukan tugas yang diminta
mengirim hasil dalam bentuk pesan jawaban ke proses klien. Server hanya menanggapi permintaan klien dan tidak memulai dengan percakapan klien. Kode dapat diangkat ke level tinggi, sehingga kernel dibuat sekecil mungkin dan semua tugas diangkat ke bagian proses pemakai. Kernel hanya mengatur komunikasi antara klien dan server. Kernel yang ini populer dengan sebutan mikrokernel. Ya. Nah, kelebihan dan kekurangan daripada client server model. Untuk kelebihannya, pengembangan dapat dilakukan secara modular. Kesalahan atau bugs di satu subsistem diimplementasikan sebagai satu proses, tidak merusak subsistem yang lain, sehingga tidak mengakibatkan satu sistem mati secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mudah diadaptasi untuk sistem tersebar. Sedangkan kekurangannya, layanan dilakukan lambat karena harus melakukan pertukaran pesan. Pertukaran pesan dapat menjadi bottleneck. Kemudian tidak semua tugas dapat dijalankan di tingkat pemakai. Nah, ini kekurangan dari client server model. Berikutnya kita masuk pada struktur yang terakhir, yaitu sistem berorientasi objek. Sistem operasi merealisasikan layanan sebagai kumpulan proses. Ya, pendekatan lain implementasi layanan adalah sebagai objek. Sistem operasi yang distrukturkan menggunakan objek disebut sistem operasi berorientasi objek. Pendekatan ini dimaksudkan untuk mengadopsi keunggulan teknologi berorientasi objek. Pada sistem yang berorientasi objek, layanan diimplementasikan sebagai kumpulan objek. Objek mengkapsulkan struktur data dan sekumpulan operasi pada struktur data itu. Tiap objek diberi tipe yang menandai properti objek seperti proses, direktori, berkas, dan sebagainya. Dengan memanggil operasi yang didefinisikan di objek, data yang dikapsulkan dapat diakses dan dimodifikasi. Model ini sungguh terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum secara keseluruhan. Berikut kelebihan dan kekurangan dari sistem berorientasi objek. Untuk kelebihannya, terstruktur dan memisahkan antara layanan yang disediakan dan implementasinya. Sedangkan kekurangannya, sistem operasi MS Windows NT telah mengadopsi beberapa teknologi berorientasi objek, tetapi belum keseluruhan. Belum semuanya yang bisa diadopsi di sini. Contoh, sistem operasi yang berorientasi objek antara lain ada Eden, Choices, Xkernel, Medusa, Cloud, Amoeba, Moose, dan sebagainya. Nah, itu tadi adalah materi tentang struktur data yang bisa saya berikan pada malam hari ini. Semoga bisa menambah wawasan untuk kelas sistem operasi malam ini, dan harapannya tetap disimpan, dipahami. Jika ada yang belum paham, silahkan untuk ditanyakan, bisa melalui WA Group ataupun japri langsung kepada saya. Nah, seperti biasa pada akhir pertemuan itu saya selalu memberikan kuis. Nah, kuis ini diberikan dengan harapan supaya Anda bisa lebih memahami, ya, dan kita juga lebih paham sejauh mana kedalaman Anda dalam menerima materi yang saya berikan pada malam hari ini. Ya, nah di sini untuk kuisnya ada 5. Nanti seperti biasa, kuis bisa dijawab pada kolom komentar YouTube channel. Untuk linknya nanti akan dibagikan di WA Group. Nah, di sini untuk pertanyaannya, yang pertama, sebutkan struktur sistem operasi. Ya, jadi simpel sekali ini jawabannya.
Kemudian yang kedua, sebutkan kekurangan sistem berorientasi objek. Bahasan terakhir kita ya, kalau yang Anda yang memperhatikan langsung bisa menjawab nih. Apakah layer system? Nah, untuk layer system ini nanti boleh menjawab menggunakan model dari para pakar atau yang secara umum. Silahkan dipilih, tidak usah dua-duanya. Silahkan dipilih salah satu saja untuk layer system ini ya. Kemudian apakah kernel itu ya. Kemudian sebutkan lapisan-lapisan di dalam OS. Nah, jadi kalau kita lihat dari yang ada di sini, memang apa yang saya sampaikan tadi itu sudah mencakup dari semua pertanyaan yang ada di kuis pada malam hari ini. Nah, selamat mengerjakan. Jangan lupa nanti tetap login pada Siakat seperti biasa. Nah, saya kira cukup ini dulu yang bisa saya berikan kepada Anda untuk materi pada malam hari ini. Mohon maaf jika dalam penyajian ada hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.